Yang mau hoki, ayo merapat. Ini dia nih, salah satu tanaman yang sudah lama dipercaya bisa membawa hoki alias bikin untung. Yap, laki bambu. Meskipun lekat sama budaya Tionghoa, sebenarnya tanaman ini berasal dari Kamerun, Afrika loh. Nama latinnya adalah Dracaenae sanderiana. Meski bentuknya mirip bambu, aslinya tanaman ini bukan dari keluarga bambu loh. Laki bambu justru masuk ke dalam keluarga lili. Sering dipakai untuk mempercantik rumah, ternyata tanaman ini juga bisa menyehatkan dan menyegarkan udara dalam ruangan. Di Indonesia, laki bambu tumbuh subur. Bahkan laki bambu asal kota Sukabumi berhasil menembus pasar Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah loh. Ikut Unyil lihat budidayanya di Desa Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat. Yuk kita kemon! Aduh, ini pos ronda kenapa pakai rusak segala sih? Kan repot benerinnya. Mana panas gini lagi. Aduh, tolong. Hah? Ya ampun, Pak Oga, sebentar, Unyil tolongin. Duh, sakit bener nih, Den. Apaan nih? Ya ampun. Kenapa sih Pak Oga apes bener? Udah jatuh ketimpa tangga. Dikerjain burung lagi. Ampun. Nah, di sini nih tempat budidaya laki bambunya. Tuh, ada banyak banget. Petani-petani di daerah Salabintana ini tergabung dalam kelompok tani Alamanda yang khusus membudidayakan tanaman laki bambu. Kata petani sih, tanaman ini tidak sulit untuk dibudidayakan. Laki bambu tidak perlu terus-menerus disiram, cukup mengandalkan curah hujan saja. Kalau musim kemarau, disiramnya pun cuma sebulan sekali. Laki bambu ini bukan termasuk tanaman berkayu, sehingga cukup lentur dan mudah untuk membentuknya. Makanya laki bambu dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk, seperti batang berbentuk curly ini. Panen laki bambu bisa dilakukan pada bulan ke-7 hingga 1 tahun, tergantung dari ketinggian batang yang diinginkan. Setelah dipanen, daun laki bambu dikupas hingga menyisakan bagian atasnya. Batang yang sudah dikupas dan dicuci akan dibawa kepada pengrajin untuk dipotong. Laki bambu dipotong sesuai kebutuhan, biasanya bervariasi, mulai dari 10 sampai dengan 25 cm. Bagian atas batang akan dipotong dan disisakan, yang akan digunakan sebagai bibit dan ditanam kembali. Potongan batang laki bambu ini lalu dirangkai melingkar dengan bantuan pipa sebagai cetakannya. Biasanya laki bambu dirangkai dengan variasi 3 atau 4 tingkat. Jumlah batang yang digunakan pada tanaman laki bambu ini memiliki arti tersendiri dalam ilmu Feng Shui. 5 batang untuk membawa kesehatan di keluarga, dan 8 atau 9 batang untuk menambah rezeki. Nah, kalau batangnya sudah dirangkai, tinggal dipitain melingkar deh. Pita yang digunakan biasanya berwarna merah atau emas. Dalam ilmu Feng Shui, pita ini melambangkan unsur api loh. Setelah diikat, laki bambu ditetesi malam dulu, supaya ujung batangnya tidak membusuk. Terakhir, tinggal ditaruh di pot. Dan jangan lupa rutin disirami air ya. Oh iya, permintaan laki bambu ini juga banyak datang dari Timur Tengah loh. Bukan karena membawa hoki sih, tapi lebih karena perawatannya mudah dan bisa ditanam tanpa tanah. Jadinya cocok sama daerah Timur Tengah yang ketersediaan tanah suburnya terbatas. Nah, akhirnya kelar juga nih pos ronda. Gini doang sih, kecil. Tapi awas aja kalau sampai rusak lagi. Nggak kena. Untung Oga udah punya obat anti apes dari Neng Melan. Mantap jiwa deh si laki bambu ini. Loh, kenapa masih apes aja sih Oga? Ampun.